Assalamualaikum YouTube. Oke, halo, apa kabar teman-teman? Baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe. Oke, alhamdulillah. Ada banyak yang bertanya juga. Jadi kalau ada yang tanya itu ya saya seneng gitu loh. Berarti ada perhatian. Tanya gitu loh. Jadi kan videonya yang lalu-lalu tuh diperhatikan. Ya, lalu dia bertanya. Kadang-kadang mau tanya aja nggak ngerti apa yang mau ditanyakan, ya berarti nggak memperhatikan. Nah gitu loh. Nah kali ini teman-teman ada yang tanya, Matic Innova Matic itu gimana, momok enggak, di pegunungan kuat enggak, nanti banyak itu yang di mana, di Cangar itu yang keblong apa, remblong itu, apa namanya, kebanyakan Matic bukan manual. Nah bahaya enggak? Nah ini saya bilang bahwa dari pertanyaan itu bahaya kalau nggak bisa bawa. Jadi kalau nggak bisa bawa manual juga bahaya kan gitu loh. Jadi apa yang perlu diperhatikan dari mobil Matic ya pada umumnya. Nah ini khususnya Innova Matic. Bagaimana sih? Saya pernah sampai ke Ranupane ya, pernah sampai ke Ranupane, pernah sampai ke Dieng. Ya Dieng ya, bener ya. Dieng, Sembalun. Sampai ke Sembalun, ke Rinjani. Ya, jadi muka apa namanya, muka pendakian terakhir lah, apa mobil beli terakhir lah itu di Rinjani. Pasti naik, ya pasti turun. Apakah naiknya tangguh? Apakah turunnya juga aman? Ya alhamdulillah sampai hari ini belum pernah ada kejadian apa namanya yang dikhawatirkan seperti teman-teman tanya ya. Jadi Matic khususnya Innova itu mirip-mirip dengan manual, nggak ada yang beda. Jadi saya jelaskan sedikit ya, bukan berarti saya paling pinter, enggak, tapi pengalaman saya menggunakan Matic Innova itu kan ada low ini saya anggap gigi 1, 2, D3, sama di sini ini sebenarnya D4. Karena Matic Innova itu 4 speed konvensional ya, top converter. Di 4 speed ini beda dengan yang manual. Manual kan 5 speed. Nah, 4 speed ini sama saya anggap seperti manual juga, karena kita harus mengerti bagaimana sih cara kerjanya apa namanya, transmisi Matic ini ya. Jadi kalau kita posisikan di low, ini gigi 1, dia akan ditahan di gigi 1. Saat RPM berapapun, dia tidak akan naik ke gigi 2. Jadi sama aja kayak manual, kita panteng masuk gigi 1. Tidak kita masukkan ke gigi 2. Nah, sama aja. Jadi saat kita tanjakan full, kalau manual itu kita masuk gigi 1, ya ini kita masuk di L aja. Sama gigi 1, dia nggak akan naik ke gigi 2, sehingga tidak akan ada drop tenaga. Nah, kalau yang di 2 ini maksudnya apa? Di D2 ini maksudnya gigi akan bermain 1 dan 2. Jadi saat di RPM rendah, dia gigi 1 sampai RPM-nya terpenuhi, dia akan naik di gigi 2. Setelah itu akan ditahan terus di gigi 2. Sama mobilnya. Dia tidak akan naik ke gigi 3. Nah, pertama harus mengerti dulu. Begitu juga sebaliknya, seterusnya. Di D3 itu dia akan bermain ringnya itu 1, 2, 3. Jadi giginya akan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saat RPM rendah dia turun di 2, RPM rendah lagi dia akan turun di 1. Saat RPM tinggi dia akan naik di 3 dan akan ditahan di 3. Jadi permainannya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ditahan di 3, tidak akan naik ke gigi 4. Nah, kalau di D4 itu dia bermain semuanya. Jadi ini Matic yang sifatnya ya udah, kebanyakan orang awam yang baru belajar Matic taruh di D4 udah jalan ya, pasti jalan. Dia bermain dari gigi 1, 2, 3, 4 atau sebaliknya, naik turun disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan RPM dan putaran mesin itu. Lah, setelah kita tahu cara kerjanya, normal sama R nggak perlu ya. Kalau P ini parkir, normal ini bukan, R itu reverse mundur, kalau N ya normal. Jadi
Bukannya sebaliknya, ada teman-teman yang bilang P ini power, R racing, bukan ya, N nose bukan. Jadi N itu normal, R itu mundur, P itu parking. Lah, untuk kebutuhan di dataran tinggi, naik gunung dan sebagainya, itu yang kita mainkan kan tidak perlu P, R, N, tidak perlu. Jadi di D4 sampai D1. Waktu kita naik ya, kita sesuaikan tanjakannya. Jika tanjakannya kalau manual itu ada tulisannya gigi 1, ya udah kita kasih di low gigi 1, dia akan ditahan. Udah digas sekenceng-kencengnya, dia akan tidak akan lompat ke gigi 2. Tapi kalau RPM-nya udah tinggi, tenaganya masih ada, boleh dioper bisa dioper manual gitu. Jadi sini ya. Jadi waktu kita gigi 1 L, saat kita nanjak seakan-akan tenaganya masih kuat, ya kita langsung dipindah ke 2, sama kayak manual kita pindah 2. Ternyata udah agak lempeng, RPM-nya naik, mesinnya gereng, udah dinaikkan ke gigi 3, sama kayak manual di gigi 3. Sudah rame, udah lurus, masukkan ke gigi 4, D4, dia akan bermain di 1 sampai 4. Jadi seperti itu. Lah, tinggal jam terbangnya teman-teman. Bagaimana bisa mengidentifikasi medan ini butuhnya gigi berapa. Kalau butuhnya ini misalnya, oh enggak perlu gigi 1, gigi 2 aja, kira-kira mesinnya kuat, tenaganya kuat, torsinya kuat, oh udah pakai gigi 2 aja, no problem. Karena secara standar keluar dari pabrik, Innova yang Matic diesel itu torsinya lebih tinggi daripada yang manual. Ya itu untuk mengkompensasi slipnya torque converternya, kan dia kecapnya itu kan agak ada jedanya gitu loh. Nah, kalau sudah ditanjakan, ya tadi sama, bisa digunakan seperti manual. Mau nyelip ditanjakan, udah diturunkan gigi aja dari D4 ke D3, dia pasti akan turun. Atau bisa juga kalau masih tidak kuat, langsung masukkan ke D2. Saya pernah ngalami waktu ke Banyuwangi, ke Ijen. Itu di tikungan yang ada batunya itu ada Innova bensin sama Avanza 2. Itu dia kesulitan untuk naik, mungkin terlalu banyak beban. Itu saya overtake ya, saya salip. Ini juga muatan penuh, gampang-gampang aja. Yang penting tadi jangan D4 becek gitu aja udah bisa. Kita atur giginya seperti manual. Waktu itu saya masuk gigi 2, saya kick down, masuk dia akhirnya. Tenaganya ada sampai atas, RPM-nya naik, saya naikkan ke D3 manual gitu loh. Jadi Matic saya gunakan manual karena ini beda dengan yang Triptonic. Yang Innova Ribbon itu kan udah Triptonic, jadi kan dia bisa manualnya bener-bener gitu loh. Enggak manual yang tadi kita berpikir, oh ini giginya mainnya begini, giginya mainnya begini, jadi enggak begitu. Jadi bener-bener manual kalau yang Triptonic yang baru, sehingga bisa itu lagi. Lah begitu juga kalau turun, gimana? Matic itu momoknya itu kalau turunan rem cepet habis pasti. Wong jalan datar aja, daripada yang manual sama yang Matic itu kampas remnya tuh jauh lebih cepat habis yang Matic, karena dia tiap hari yang ngerem aja kan, rem lepas, sehingga kerja rem itu lebih banyak, bukan lebih berat ya, lebih banyak. Nah, waktu pengalaman saya turun dari gunung-gunung itu, dari Ijen, dari Dieng, dari Semeru, dari Rinjani dan yang lain-lain, itu ya mirip-mirip dengan manual. Saat turunan tajam, ya saya masukkan ke low D1, sehingga dia akan gigit di G1. Waktu saya lepas remnya, RPM naik, biarin. Nah, katanya nggak bisa engine brake. Bisa, jadi nggak cuma manual aja yang engine brake gitu loh. Matic juga bisa engine brake, dia akan gigit di gigi 1, dia akan naik gigi, sehingga kerja rem bisa dibantu dengan engine brake. Jadi saya gunakan push and glide. Jadi saya rem nggak terus-terusan ya, saya lepas engine brake-nya yang nahan. Saat engine brake-nya RPM-nya sudah tinggi, saya imbangi dengan rem lagi. Jadi waktu tadi engine brake-nya bekerja, remnya istirahat. Saat RPM-nya tinggi, kita bantu pakai rem. Nah, jadi
push glide ya, tekan lepas, tekan lagi lepas, sehingga kerja rem itu nggak berat. Nah, apa yang bikin keblongan itu biasanya malfunction, jadi remnya panas sehingga fungsinya dia sebagai rem itu hilang, dia nggak bisa nyokot, nggak bisa gigit di piringan atau drumnya, sehingga keblongan. Jadi blong itu apa ya, slong kalau bahasa Jawa ini ya itu, jadi remnya nggak bisa gigit sehingga mobil itu turun terus, supernya panik masuk jurang. Jadi begitu. Jadi untuk turunan itu yang driver perlu perhatikan adalah kekuatan rem. Sampai seberapa panas sih rem ini, batasnya di mana sih? Ya, jangan terus direm terus remnya panas, udah blong. Bisa panas kampasnya, bisa panas minyak remnya, nah, itu blong. Lah kalau yang panas minyak remnya blong, kita biasa masih ada handbrake. Makanya saya agak lebih senang pakai handbrake daripada yang pakai electric brake. Kalau ada problem di selang ya, problem di oli, ini kan nggak pakai oli, ini nggak pakai hidrolis, sehingga jika terjadi kerusakan di master rem, jadi kerusakan di distribusi minyak rem itu pecah atau apa, ya kita gunakan pakai handbrake. Karena handbrake ini menggunakan seling baja untuk narik rem belakang. Jadi kalau ada failed, produknya failed di master rem atau di hidrolik rem, gantinya ini. Nah, kalau electric brake repot wes. Kalau terjadi pecah, nggak bisa kita menggunakan rem ini. Pernah saya ngalamin tuh, Malang sampai Tuban saya pakai rem belakang aja, karena ya waktu itu saya lupa ganti sehingga kampas rem depan itu habis, ada gesekan antara besi sama besi. Ya karena saya berpikir kalau saya pakai rem kaki itu keempat-empatnya ngerem, sehingga saya dari Malang ke Tuban itu nggak pernah pakai rem kaki, jadi pakai rem ini. Karena rem handbrake ini hanya ngerem roda belakang saja, nggak ngerem roda depan. Itu mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat, pengalaman saya ya, ini belum tentu juga ini yang paling benar ya. Nah, di kebenaran itu kan ada banyak, kebenaran versi saya atau kebenaran versi orang lain atau versi orang lain atau kebenaran yang sebenarnya. Lah, yang saya sharing ini adalah yang saya alami, yang saya anggap benar. Jika ada yang salah atau ada yang lebih benar lagi, ya mohon dikoreksi. Itu aja sih. Semoga yang saya jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk itu bisa memberi gambaran bagaimana mobil matic. Tidak perlu takut menggunakan mobil matic, karena mobil matic itu ya enak aja gitu. Kalau macet enak, tenaga juga nggak kalah juga, naik sana naik sini juga bisa, nggak perlu ada yang dikhawatirkan dari matic. Hanya masalah perawatan aja. Kalau rusak lebih mahal memang iya, makanya dirawat, jangan sampai rusak. Itu aja sih teman-teman. Semoga ada sedikit manfaat, sehingga kita senang kalau memang itu bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.